Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Salam. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan satu ayat saja, Bapak Ibu. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-8. Di mana Yesus pada Matius 5 ini Tuhan berkhotbah di bukit. Dan salah satunya dia mengatakan dalam Matius 5 ini rahasia kebahagiaan. Kita akan lihat Matius 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Berbahagia, 1-2 ayat. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya akan baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesucian ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu sendiri suci. Dia maha suci. Seperti lagu tadi kita, suci, suci, suci. Allah Tritunggal. Makanya Tritiga, makanya 3 kata yang disebutkan 3 kali suci itu berarti Allah Bapa suci, Allah Anak suci, Allah Roh suci. Berarti Allah Tritunggal, Allah yang suci. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika di atas bukit dia mengatakan, berbahagialah orang yang suci hati. Bapak Ibu, kesucian ini sesuatu yang sangat penting. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hati. Ya. Hati ini Bapak Ibu perlu suci. Kenapa? Karena hati kita sudah najis. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, hati manusia najis. Ya, mari kita lihat sedikit dari Yeremia 17 ayat 9. Bagaimana rupanya hati manusia itu? Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 dikatakan, inilah keadaan hati manusia. Ya, saya akan baca Bapak Ibu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan menyelidiki hati, yang memuji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Inilah gambaran hati manusia, Bapak Ibu. Hati manusia yang berdosa, ya, betapa licik, karena dari dalam hati kita selalu muncul perasaan marah, perasaan iri hati, perasaan apa lagi? Benci. Dari hati ini dia kecil, tetapi ini pusat moralitas daripada kehidupan manusia. Ya. Hari ini ada bunga setengah hati. Ya, banyak orang mencari itu. Wah, bagi saya kurang setengah hati. Karena kalau kita pun mengikut Tuhan dengan setengah hati, Tuhan pasti tidak senang. Ya, bunga lompong banyak di jalan Kenang Jauh itu. Asal saya lewat, saya tengok, oh itu rupanya bunga setengah hati. Ya. Kalau setengah hati, Tuhan tak mau. Ya, makanya suci hati. Ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah maksud Tuhan Yesus arti kesucian? Apa maksudnya kira-kira? Suci. Suci itu kira-kira berarti apa? Ya, bersih, tidak ternoda, ya, tidak ada kemunafikan, ya, kemunafikan, ya. Kalau kita lihat
salah satu hati yang tidak suci di dalam Alkitab. Mari kita lihat sebentar Yohanes pasal yang ke-12. Bapak Ibu, kita akan buka hari ini. Mudah-mudahan ini sempat ya, karena waktu kita nggak apa-apa. Saya senang sebenarnya yang banyak bersaksi. Kalau boleh tadi semua bersaksi hari ini, ya nggak ada apa-apa gitu. Karena ini kan spesial gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Mari kita lihat sedikit tentang Judas. Bagaimana Judas ini mengikut Yesus? Ya, dia seorang murid, tetapi saya melihat hatinya tidak suci. Ya, mari kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 1. Kita akan melihat Yohanes pasal 12 ayat yang keempat saja Bapak Ibu ya. Coba kita baca ayat yang keempat. Kalau nanti Bapak mau jelasnya, boleh dibaca dari ayat 1. Ini ceritanya ketika Yesus diurapi di Betania. Mari kita lihat ayat keempat. Kita baca 1-2 ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang waktu itu Yesus diurapi oleh Maria ketika Yesus ada di Betania. Waktu Yesus ini sudah dekat akan kematiannya, lalu datang Maria, dia mengambil minyak narwastu yang begitu mahal, dia mengurapi Tuhan. Tetapi Yudas berkata, alangkah baiknya minyak yang mahal ini dijual, lalu diberikan kepada orang miskin, katanya. Tetapi Alkitab mencatat ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu gambaran bagaimana Judas dia tidak memiliki hati yang suci. Dia munafik. Ya. Oleh karena itu Yudas, kita lihat akhir hidupnya dia binasa. Waktu dia menjual Tuhan Yesus pun, ketika itu dia bermumpakat dengan prajurit, bahkan guru-guru agama. Nanti kalau siapa yang mencium, itulah Yesus. Biasanya kalau kita mencium itu bagaimana? Itu tanda sayang, itu tanda kasih. Tetapi Judas melakukan itu dengan ciuman pengkhianatan. Dia mencium Tuhan Yesus, tetapi untuk menjual dia. Ya, kita lihat akhir hidup Judas Bapak Ibu. Betapa dia ketika sudah mengikut Yesus, dia hidup dalam kemunafikan. Akhirnya Judas binasa. Dia mati oleh dosanya, dia gantung diri. Ketika Yesus tidaknya disalib, dia tidak melawan. Ya, akhirnya dia depresi, dia menggantung hidupnya dengan bunuh diri. Alkitab mencatat dalam kisah Rasul itu. Betapa mengenaskannya Bapak Ibu. Ya, tetapi satu yang saya pikirkan, kalaulah akhir Yudas tidak bunuh diri, pastilah dia bagaimana? Pasti dia melihat Allah.
dia akan ke surga. Tetapi ketika dia tidak lagi datang kepada Tuhan, mohon ampun, ya dia mengakhiri, itulah yang membuatnya dia tidak sampai kepada keselamatan itu. Bukankah Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus? Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Tetapi dia datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Itulah yang membuat Petrus diselamatkan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suci hatinya, berarti yang pertama maksud ini adalah tidak hidup dalam kemunafikan. Ya, ya, kita lihat Daud, beda. Daud ketika dia berperang melawan Goliat, Saul mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan kujodohkan dengan putriku, dan akan kuberikan harta yang banyak. Tetapi Daud berperang bukan karena itu. Dia berperang demi nama Tuhan. Dia justru memiliki hati yang suci. Bagaimana dia membela Allah, bukan untuk mencari reputasi diri. Sehingga ya Daud berkenan di hati Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan hari ini, hati kita ini sudah najis, ya. Tetapi bagaimanakah hati yang najis ini dapat suci? Ya seperti hati manusia yang sudah pernah mungkin kita lihat dari dulu. Inilah gambaran hati kita Bapak Ibu. Hati kita najis adanya, ya. Jadi siapakah yang dapat menyucikan hati yang seperti ini? Allah yang suci, dialah inti daripada kesucian. Jadi manusia tidak akan bisa hidup, hati manusia akan gelap. Maka ketika orang datang kepada Kristus, dilahirkan kembali, maka hati kita akan menjadi suci seperti ini. Hati yang gelap, hati yang penuh dengan tabiat karakter hewan. Ya ada yang pemarah tadi, ya saya juga dulu pemarah orangnya. Ya yang paling menonjol dalam hidup saya ini memang marah. Tetapi ketika Kristus ada di hati saya mengundang Kristus dalam hati saya, Kristus menjadi rem bagi hidup saya, rem. Bagaimana mobil tanpa rem? Gimana kira-kira Bapak Ibu kalau mobil nggak ada rem? Iya, bahaya. Terus jumpa jurang, iya jumpa masalah, sila bagi ukur, langsung nubruk. Begitulah kalau manusia tanpa Yesus. Jadi ketika Kristus ada di hati saya, kemarahan itu direm, ada remnya. Ya, tanpa Kristus nggak akan bisa kita merem karakter-karakter yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya dan Bapak Ibu perlu Yesus. Yesuslah yang dapat menyucikan hati kita. Dan orang yang berbahagialah orang yang suci hatinya, yang sudah dibersihkan oleh Kristus. Ya, karena manusia tidak dapat membersihkan dirinya dengan paham humanisme. Ada humanisme itu, ya. Oleh karena itu, setiap orang sampai hari ini saya melihat orang yang suci hatinya pasti berbahagia. Kamulah yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah terima Yesus, mana kamu lebih berbahagia hari ini dengan sebelum terima Yesus? Hari ini, ya.
Jadi ini penting. Kesucian ini, Allah itu yang maha suci. Tanpa Allah nggak ada yang bisa bikin hati kita suci. Suci itu berarti kalau hati kita diliputi kasih, berarti kasih itu harus suci, murni, tidak ada embel. Ketika kita memberi pun begitu. Memberi kepada Tuhan, Kain tidak diterima persembahannya karena hatinya itu jahat. Makanya dalam Kejadian pasal 4 apa katanya? Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah hatimu akan berseri-seri jikalau engkau berbuat baik? Makanya ini suci, kesucian ini penting Bapak Ibu. Ya, Tuhan, kita tidak ingin hidup dalam kemunafikan. Itu yang pertama. Bagaimana Yudas tadi, dia hidup dalam kemunafikan. Tapi walaupun begitu, kalau Yudas tadi datang kepada Tuhan, dia pasti selamat. Tapi dia mengakhiri hidupnya secara tragis. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah dilahirkan kembali, kira-kira bagaimanakah kita agar memiliki hati yang suci? Kalau pengalaman dulu, gimana kira-kira? Supaya hati kita tetap suci gimana? Hah? Ya, bertekun. Supaya tetap hati ini suci, ya datanglah kepada Raja Suci tadi. Siapa? Tuhan Yesus. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 apa katanya? Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Baru mari kita baca. Coba dosen tampilkan dulu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, hati yang suci Bapak Ibu, di luar Kristus tidak dapat kita miliki. Yang kedua rahasianya dari ayat ini, bagaimana hati ini supaya tetap bertahan, supaya memiliki hati yang suci adalah berbuah. Ketika kita mau berbuah bagi Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membersihkan kita. Karena di dalam ayat berikutnya dikatakannya bahwa ranting yang berbuah akan dibersihkannya. Ayat 2 itu mungkin. Coba dosen lihat ayat 2-nya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Jadi anak-anak Tuhan yang berbuah bagi Kristus, dia akan bersihkan supaya tetap memiliki hati yang suci. Saya juga Bapak Ibu tidak sempurna. Ketika saya menerima Kristus, banyak hal yang tidak suci, tidak murni. Ketika saya melayani, pernah saya ingat waktu saya melayani di Rampah itu, saya kan nggak ada dapat sekolah kemana-mana, tidak ada pekerjaan. Oleh karena itu hati saya memilih belum murni di situ, bahwa saya melayani untuk Tuhan. Ya, masih ada embel-embelnya untuk mungkin masa depan. Ya, nah ini Tuhan tidak mau embel-embel. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang suci. Tidak ada, memang murni betul. Seperti yang mengawini pernikahan saya tadi, saya bilang rival saya itu, betapa dia merindukan istri yang suci. Tapi ketika dia mendapati itu, besoknya kesucian itu juga Bapak Ibu penting. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya
mereka akan melihat Allah. Saya dan Bapak Ibu yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah bertobat, menerima Kristus, itulah yang akan memiliki hati yang suci, yang bertobat dari dosa-dosa. Maka orang itu akan melihat Allah seperti orang ini. Ketika dia mati, dia akan melihat Allah, bertemu dengan Allah di surga. Inilah kebahagiaan. Kadang-kala saya sering merenungkan ayat ini, karena ini Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang suci hati. Saya merenungkan, kadang naik kereta saya, kadang saya waktu duduk sendiri, saya renungkan, Tuhan, apanya inti dari yang Tuhan inginkan? Suci hati. Ya memang dunia ini di tengah zaman yang serba teknologi hari ini, Bapak Ibu, bisakah kita memiliki hati yang suci? Ada beberapa hal yang harus kita juga hindari. Pertama apa? Supaya hati kita bisa terjaga, supaya tetap suci, pertama tetap bina hubungan dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Seperti kata Daud, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baru yang kedua, mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, maka apa katanya? Iya, teranglah seluruh tubuhmu. Saya sebagai laki-laki, ya, tidak luput dari banyak yang dilihat. Tetapi bagaimana kita menjaga kesucian hati kita itu, supaya kita layak bagi Tuhan. Makanya saya baca kemarin satu buku Pak Billy Graham, ya, saya buka sedikit catatan saya, Bapak Ibu, ya. Ini seorang hamba Tuhan mengatakan, ini Robert Browning berkata, katanya, pikiran adalah jiwa perbuatan. Lalu Emerson juga berkata, pikiran adalah tahta perbuatan. Nenek moyang segala perbuatan adalah pikiran. Makanya dalam Filipi 4 itu dikatakan apa katanya? Semua yang suci pikirkanlah. Jadi yang suci itu, supaya kita memiliki hati yang suci itu Bapak Ibu harus kita pikirkan. Tetapi bagaimana ketika kita melihat gambar-gambar porno, ya itu nggak akan bisa membuat hati kita suci. Ya, melihat film-film yang tidak baik itu membuat hati kita ini, ya, apalagi banyak porno, demikian juga banyak hal-hal yang dikilatkan iblis, percabulan yang membuat kita nanti, ya, hati kita najis adanya. Oleh karena itu, ya, bagi saya, baik juga muda-mudi, ya, pilihlah baik-baik buku yang saudara baca. Lalu apa lagi? Pilihlah jenis hiburan dan lingkungan pergaulan saudara. Ini penting. Makanya seorang hamba Tuhan pernah berkata-katanya, engkau tidak dapat menghindari pandangan pertama. Saya pernah melihat seorang gadis pakaiannya sembrono. Tapi perkataan ini mengingatkan saya, ketika saya melihat itu pandangan pertama, makanya dia bilang, engkau tidak dapat menghindari pandangan pertama. Tetapi apabila pandangan itu engkau ikuti dengan pandangan kedua, timbullah dosa. Maka ketika saya melihat waktu itu di bus, ya, anak gadis ini, maaf, dia duduk mungkin nggak sengaja bagaimana, jadi ya kurang baik terlihat begitu. Jadi ini mengingatkan saya bagaimana menjaga hati yang suci ini. Lalu ketika saya pandang pertama, langsung lakukan begitu.
Tapi ketika kita ikuti pandangan kedua, itu akan melahirkan dosa. Makanya Yesus sangat mengatakan barang siapa memandang wanita serta mengingininya dalam hatinya, dia sudah berzina. Pertama ini berarti dosa pikiran pun bisa. Ya, makanya kedatangan Kristus sungguh-sungguh saya lihat menyempurnakan hukum Taurat. Karena dulu kalau hukum Taurat yang ketujuh dibilangnya cuma jangan berzina. Oh, dulu waktu saya sekolah minggu saya hafal itu, oh itu hanya mungkin ya melakukan begitu. Tetapi ketika Yesus datang, dia katakan lebih tinggi hukum itu. Barang siapa memandang wanita lalu mengingininya, dia sudah berzina. Berarti hukum Kristus jauh lebih tinggi, lebih sempurna. Dia menyempurnakan hukum Taurat. Makanya ketika kita berjuang dari pikiran kita untuk dari pikiran angan-angan kotor, pasti itu jauh daripada kita. Kalau angan-angan itu pun kita nggak mau, pasti perbuatan pasti jauh. Banyak orang tidak melakukan dosa hari ini mungkin karena tidak ada kesempatan melakukan itu. Tapi kalau ada kesempatan, masihkah kita bisa hidup tidak dalam dosa? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pagi ini, hati kita suci bisa terus kalau kita tetap tinggal dalam Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang, saya lupa itu Yohanes 16 mungkin, tinggallah terus di dalam aku, maka kamu disebut muridku, dan tinggallah terus dalam firman, dan firman itu akan memerdekakan kamu, katanya. Nah, jadi oleh firman memang kita bisa merdeka. Ketika kita memikirkan pelayanan mungkin menyenangkan Tuhan, di situ kita bisa merdeka dari dosa. Maka ada satu hamba Tuhan pernah cerita bagi saya, sebenarnya kekudusan, kesucian hidup seorang kekristenan itu gimana Pak? Saya bilang. Dia ceritakan pengalamannya, seperti yang saya alami katanya. Ketika saya memikirkan pelayanan firman Tuhan, memikirkan untuk Tuhan, maka nggak sempat lagi saya memikirkan dosa itu katanya. Itu yang dia katakan. Makanya dia terus buat pelayanan, terus melayani. Saya nggak lagi terpikir untuk berbuat dosa itu katanya. Dan jiwa saya pun tenang, jiwa saya pun damai. Itu yang dia ceritakan. Oh iya, saya pikir. Jadi karena banyaknya waktu santai, ya, Daud juga berdosa waktu santai dia. Ya, aturnya dia berperang, dia nggak mau berperang. Wah, waktu dia di atas soto itu dia tengoknya lah Betseba mandi. Ya, Betseba pun mandi nggak pakai tutup. Ya, di situ lah letak akhirnya kejatuhan raja. Ya. Dalam pengalaman saya juga Bapak Ibu begitu. Ketika saya masih remaja, bahkan pemuda dulu, kalau saya santai nanti bisa pikiran menghayal kemana-mana. Kalau kamu gimana yang muda-muda ini? Gimana nih kira-kira? Kalau santai gak banyak menghayal, banyak menghayal. Inilah Bapak Ibu, berbahagialah orang yang suci hati. Mau hati kita suci? Mau? Kuncinya siapa? Tuhan Yesus datang. Mereka akan melihat Allah. Makanya banyak orang, ketika hati kita nggak suci, kita nggak bisa lihat rencana Allah dalam hidup. Orang yang suci hatinya, dia akan bisa melihat Allah, melihat rencana Allah dalam hidup. Maka ketika saya gagal waktu itu PTN, saya ingat itu Pak Jira mendiang, dia sukses dulu, saya enggak. Wah, saya frustasi. Saya bilang sama Tuhan, karena saya udah giat belajar, tapi nggak mau, saya marah sama Tuhan. Gelap, nggak suci lagi.
apa yang terjadi? Saya ingat, disitulah saya merokok 5 batang rokok. Selama hidup saya belum pernah merokok. Disitulah saya merokok 5 batang rokok. Tapi nggak sampai habis satu rokok itu. Mungkin 2 kali cecok, bus. Bukan makin enak jiwa saya, makin stres. Gak berbahagia. Makanya tapi kalau kita datang sama Tuhan, ya, Tuhanlah sumber kesucian Bapak. Seorang ibu bercerita kepada suaminya begini, waktu dia menghadiri sebuah pesta, ibu ini bilang, karena memang keluarga yang satu ini memang gak suka dia sama keluarga itu. Maka waktu dia jumpa di pesta itu, dia bilang, dibelinya semua makanan. Lalu dia nggak diterge, nggak dikasih, di depan itu lewat. Lalu bapak itu tadi sudah berencana berbuat baik kepada keluarga yang itu tadi gitu. Tapi karena omongan si ibu mempengaruhi omongan itu kepada dirinya. Nah, jadi artinya apa? Berarti kan ketika kita mengikutkan seperti ibu tadi mengikutkan omongan itu tadi, itu mempengaruhi hatinya kan? Tetapi kalau kita bawa itu kepada Tuhan Yesus, dia yang sumber kesucian, dia yang murah hati, itu Tuhan akan buat nggak akan seperti yang diceritakan oleh ibu tadi. Akhirnya ada rasa kepahitan gitu. Makanya penting bergantung hidup terus kepada Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ya pengalaman saya pun begitu. Ketika saya hidup dalam tekanan, saya berdoa, Tuhan tolong saya untuk bisa tetap mengasihi. Jadi inilah mungkin Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, bahwa berbahagialah orang yang suci hati. Karena orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Dia akan bertemu dengan Allah. Ya. Suci itu berarti dari dalam ke luar, jangan dari luar ke dalam. Itulah yang dikecam Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Mereka menampakkan lahiriah mereka. Ahli-ahli Taurat itu orang-orang Farisi, bagus dari luar tetapi di dalam seperti kuburan yang dicap putih katanya, yang di dalamnya tulang belulang. Tuhan Yesus mau kita dilahirkan kembali dari air dan roh, sehingga oleh roh itu dia akan menyucikan hidup kita dari hari ke hari, hingga pada saatnya kita akan datang menghadap Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.